Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kembali kita berjumpa di ibadah online kita saat hari ini di minggu kedua di bulan Maret. Dan kita sungguh sangat bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kita semua. Sebab itu pagi hari ini jangan sia-siakan waktumu. Mari bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat ini, hari ini Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami Tuhan. Sebab itu kami datang di hadirat-Mu, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang memberkati kami, mengurapi dan melawati kami semua Tuhan. Lewat ibadah online kami Tuhan saat ini, biarlah Tuhan yang beracara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kemuliaan, urapan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian pagi hari ini. Tuhan yang benar. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Keselamatanku
Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita karena kita bersyukur saat kita menyembah Tuhan. Tuhan ada bagi kita semua. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Tuhan, dari awal lagi, dari sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saat ku menyembahmu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
Haleluya, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan, kekudusan-Mu ya Bapa.
persilahkan kepada hambanya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar kita semua? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, siap untuk beribadah pada pagi hari yang indah ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh beribadah lagi kepadamu lewat siaran online. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dan betapa saya merindukan semua jemaat Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah dan dewasa di dalam imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mari Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi saat ini, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama-sama saya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Mari kita buka firman Tuhan ini dan kita akan baca bersama-sama. Saya dari gereja dan jemaat dari di rumah masing-masing bisa bersama-sama kita membaca dengan saya memberi komando hitungan yang ketiga, kita sama-sama membacanya. Baik, sudah dapat semuanya? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang baca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya memberi tema pada kita pada minggu ini adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Saudara, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Allah juga berjanji bahwa anak-anaknya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Untuk menggenapi hal tersebut, tentunya kita harus memiliki hidup yang menghargai waktu.
dan menyadari bahwa waktu yang kita miliki adalah anugerah Allah semata. Apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat memaksimalkan waktu pemberian Tuhan? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, saya akan bacakan. Mari kita lihat. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang pertama, saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk dapat memaksimalkan waktu pemberian Tuhan, kita harus sadar waktu ada batasnya. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa waktu ada musimnya dan waktu ada batasnya. Setiap manusia baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan tetap memiliki waktu yang terbatas, yakni 24 jam sehari. Tidak ada yang bilang bahwa dia punya waktu 25 jam, 26 jam atau kurang dari itu. Semuanya sudah ditetapkan memiliki waktu 24 jam sehari. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita, orang yang percaya, hidup menghargai waktu yang terbatas ini dengan cara melakukan hal-hal yang produktif dan berguna. Mari kita berhentilah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu dengan baik, terutama untuk datang beribadah, baik onsite maupun online. Sediakan waktu untuk juga baca firman Tuhan dan juga berdoa secara pribadi. Memang banyak kegiatan-kegiatan lain, tapi paling tidak ada waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin diberkati. Kita memanfaatkan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua, saudara, Alkitab mengajarkan kita di dalam ayat yang ke-11 untuk memaksimalkan waktu dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lewat firman Tuhan ini, lewat ayat 11 ini, Tuhan mengajarkan kita yang kedua, untuk sungguh percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali kita berdoa, atau ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita mengharapkan cara, hasil, dan waktunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal saudara, seharusnya kita sadar bahwa ada kairos, ada waktu Tuhan. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Itu waktu yang terbaik bagi kita. Bukan waktu kita. Waktu kita ini adalah waktu kronos. Karena kita percaya bahwa Allah itu Maha Tahu. Makanya kita harus menyadari bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Saudara, ada ilustrasi kisah seorang tukang tahu. Ada seorang tukang tahu setiap hari yang menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya atau naik kendaraan. Dan untuk sampai ke jalan raya, ia harus melewati pematang siantar sebelum dia berhenti di tempat angkot itu lewat. Setiap pagi, dia orang yang setia, selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangan tahunya ini laris manis. Puji Tuhan, begitulah setiap hari. Sebelum dia berangkat, tukang tahu ini rajin berdoa. Sebelum dia keluar rumah, dia berdoa terlebih dahulu. Dan pada waktu dia pulang sore hari, dia berdoa juga. Dan dagangannya, puji Tuhan, diberkati. Selalu laris manis. Tapi suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan tercemplung ke sawah. Saudara, begitu tukang tahu ini sadar bahwa dagangannya jatuh, dia pun ikut jatuh dan dagangannya hancur berantakan.
Apalagi, jangankan untung, modal pun jadi buntung. Dia mengalami kesialan pada saat itu. Dia mengeluh kepada Tuhan. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal dia selalu berdoa setiap pagi. Akhirnya ia pun pulang dan tidak jadi berdagang. 2 jam kemudian, ia mendengar kabar bahwa angkot langganan yang sering kali ia naik, yang setiap hari ia naiki, pagi itu jatuh ke dalam jurang. Dan semua penumpangnya tewas. Yang terjadi, saudara, hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia tidak jadi berdagang dan membawa pulang tahu-tahunya yang sudah hancur tadi. Luar biasa. Saudara, belum cukup sampai di situ. Sorenya, setelah dia mengalami eksiden jatuh di sawah, ada seorang peternak bebek mencarinya dan hendak membeli tahu untuk makanan bebek. Namun anehnya, peternak bebek itu mencari tahu yang rusak atau hancur, karena hanya untuk dia buatnya menjadi makanan bebek saja. Spontan, bapak tukang tahu ini menangis bahagia, karena tahunya yang sudah hancur tadi dibeli semua oleh peternak bebek itu. Saudara menyimak ilustrasi ini. Doa tidak harus dikabulkan sesuai dengan permintaan, tetapi terkadang diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dia minta. Tuhan Maha tahu akan kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Coba kalau seandainya dia tidak mengalami kecelakaan, jatuh di sawah, dia naik angkot dan dia juga pasti ikut mati. Tapi Tuhan sayang dia sehingga diganjal jatuh dan mengalami eksiden, tapi juga dibeli tahunya. Dia mendapatkan untung 2 kali lipat. Sudah selamat jiwanya, dagangannya yang dia pikir rusak dan buntung atau merugikan justru dibeli semuanya. Karena itu janganlah kita jemu berdoa, saudara. Juga jangan kita menggerutu, cepat-cepat menggerutu, apalagi mengutuk. Jika Tuhan menjawab doa kita, itu berarti dia sedang menambahkan iman kita supaya lebih cinta kepada Tuhan. Jika ia menundanya, ia sedang menambahkan kesabaran kita, supaya kita menjadi pengikut Tuhan yang sabar, tidak tergesa-gesa. Jika ia tidak menjawab doa kita, ia sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Saudara, dia Maha tahu. Amin. Percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Haleluya. Ada amin? Amin. Dan yang ketiga, saudara, untuk kita bisa maksimalkan waktu-waktu dalam kehidupan kita, mari kita lihat dalam ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Lihat firman Tuhan ini. Yang ketiga, Tuhan mau kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, memiliki Tuhan yang dahsyat. Kita harus menyadari bahwa waktu ini adalah anugerah dari Allah. Waktu yang kita miliki ini anugerah, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama waktu yang masih kita miliki di dunia yang fana ini. Tidak ada yang bisa mengetahui kapan waktu kita, apakah sudah habis atau belum. Oleh sebab itu kita harus mempergunakan waktu ini yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Allah. Allah tidak pernah terlambat, tetapi juga tidak terlalu cepat dalam segala tindakannya. Semuanya dikerjakannya dalam kemahatauannya. Kalau kita mau melihat dan mengalami betapa indah penyertaannya atas kita, maka kita harus menyelaraskan waktu-waktu kronos, waktu-waktu kita dengan waktunya Tuhan. Kairos, waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hargailah waktu yang Tuhan beri bagi kita. Dan mari kita pergunakan dengan baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, dan kami percaya Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini membuat iman kami semakin bertumbuh dan berbuah, dan membuat kami semakin dewasa dalam Tuhan, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan bagi jemaat yang hari ini sedang mengalami problema dengan waktunya, mereka boleh mendengar firman Tuhan ini dan menggunakannya, mengaturnya, memanajemennya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya sesudah khotbah kita mempersiapkan taburan kita, persembahan kita, dan persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke gereja dalam waktu yang sudah diberikan, atau di store lewat rekening gereja atau gembala. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Bahkan Ia akan menyediakan hidangan kita di hadapan lawan-lawan kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir akan hidup kita, dan senantiasa berkobar di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Untuk itu, mari kita bawa korban syukur kita, taburan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang mempersiapkan persembahan, bahkan memberi persembahan berupa taburan yang terbaik. Dan saya percaya apa yang diberikan tidak membawa kekurangan bagi depan jemaat, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan. Biar yang terbaik yang Tuhan berikan, Tuhan membalaskan dengan segala berkat-berkat berkelimpahan, baik berkat jasmani dan berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami percaya bahwa persembahan yang sudah diberikan dapat dikelola dengan baik oleh gereja untuk dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita melanjutkan dengan doa syafaat dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syafaat kami pada hari ini kepada bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan berkati presiden, wakil presiden, semua pejabat pemerintah yang dari pusat sampai daerah, agar mereka semua dapat memerintah dengan baik dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, biar segala visi dan misi yang dicanangkan oleh pemimpin kami itu dapat terrealisasi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk beberapa daerah-daerah yang mengalami bencana banjir, bencana alam, dan bahkan pandemi COVID-19 yang masih ada. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan pertolongan yang terbaik, Tuhan berikan kesembuhan. Program vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah kami doakan agar terus berjalan dengan sukses, sehingga bangsa kami bebas dari pandemi ini. Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu dan kasih-Mu, dan lepaskanlah kami Tuhan dari COVID-19 ini dan segala dampaknya yang ditimbulkannya. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah habis, kuasa Tuhan tetap ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga kiranya Tuhan menambahkan kesadaran bagi kami untuk memahami terus bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Supaya kami berjaga-jaga dalam kehidupan ini, agar kami senantiasa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan juga kiranya memulihkan kemampuan kami untuk mengelola waktu-waktu yang Tuhan sudah karuniakan, supaya kami mengerti bahwa waktu ini juga ada batasnya, sehingga kami Tuhan tidak menyia-nyiakan. Dan mulai hari ini saya percaya semua jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudaraku yang menyaksikan siaran online ini diberkati dan mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi melakukan hal-hal yang baik bagi kemanusiaan. Teristimewa waktu kepada Sang Ilahi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya berdoa memberkati setiap sidang jemaat yang setia beribadah online ini di rumah mereka masing-masing,
kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, sanak famili yang hadir beribadah. Berkati pribadi-pribadi yang beribadah, berkati agar semua kami mengalami persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami dijaga dan disertai oleh Tuhan dengan segala yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa demi nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang alam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siap terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus turun tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. Segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, segala berkat-berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat masuk ke dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Sampai jumpa pada ibadah online minggu akan datang.